Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'in wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini Allah masih mengizinkan kita berjumpa, bersua dan bertatap muka bersama pada momentum pengajian Ba'da Idul Fitri. Kemarin di bulan Sya'ban sebelum Ramadan sebetulnya kita ada penutupan, tapi mohon maaf saya juga saat itu terlambat hadir sehingga tidak bisa menutup pengajian dengan sempurna. Tapi walaupun orangnya kena menutup, tidak ada bekal. Jadi pengajian pada Idul Fitri pada Ramadan sudah dibuka kembali. Insya Allah dalam doa apa-apa, Allah memudah langkah kedepannya, Allah memperpanjang umur kedepannya, Allah mempersehat tubuh dan memandu, sehingga Allah memberikan kita izin mengikuti pengajian di Masjid Al-Falah Padi Aceh di setiap episodenya, di setiap kesempatannya. Insya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Selamat beriring salam mari selalu kita sajikan kehadiran besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang Nabi yang begitu agung, yang mana beliau bercerita tentang fadilah daripada silaturahmi di bulan Syawal pada Idul Fitri. Kita ketahui sekarang kita sudah melewati bulan yang begitu mulia, bulan Ramadan, dan insya Allah dosa kita kepada Allah kami doa bekal dan pampun, bekal hapus, bekal dan mandu lagi ibarat pada lahir dari rahim mak di saat kita pertama melihat dunia ini. Tapi mungkin dosa sama Allah sudah hilang dengan kita sholat di malam Ramadan, dengan berpuasa di siang Ramadan. Man shama Ramadan imana wa ihtisaban, dan man qama Ramadan imana wa ihtisaban, Allah berjanji melalui lisan Rasulnya, ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi, Allah akan menghapuskan dosa kita semua yang hadir pada malam ini. Tapi ada dosa pada manusia yang belum hilang, karena anak ulu yang depe model aja apa, anak ulu yang kadang-kadang pedang, ada yang kadang-kadang mesti lama dulu, benci dulu. Nah, hal-hal seperti inilah momentum di Idul Fitri. Kami doa mandu Malaysia kita dengan manusia begadang berkelih memandu kamaiman kafaul abdul dan seperti Allah mencuci baju yang putih daripada kotoran-kotoran, sehingga para abu, abi dan umi memandu bisa terlahir kembali, klik di syariat Allah, klik di syariat manusia. Alhamdulillah hari ini ketua Tastafi kita tadi hadir, ada Ketua Rasyia dan Mas Wani juga, dan banyak jamaah lainnya yang hari ini hadir bisa mengikuti pengajian. Mudah-mudahan kita belajar di kitab Minhajul Abidin hari ini tentang bagaimana menyucikan hati dan beli hati, benali sesuatu yang membuat hati kita terkontaminasi dengan racun-racun maksiat, dan juga jangan ada dosa di antara sesama manusia. Abu dan Umi Ketua Asosiasi Allah, kita mulai pengajian kita hari ini. Sebelum kita mulai, kita mohonkan doa di awal pengajian kita dengan bibarakatil Fatihah agar Allah berikan kemudahan pada langkah kita mengikuti pengajian. Allah berikan kemudahan pada kesehatan kita untuk mengikuti pengajian. Allah berikan kemudahan pada rezeki kita untuk mengikuti pengajian. Allah berikan kemudahan untuk taufik, hidayah dan kesempatan untuk kita mengikuti setiap pengajian kita Minhajul Abidin. Kita niatkan semua kebaikan dengan berkat Fatihah yang kita bacakan bersama saat ini. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa ala kulli sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa alaina ya Allah fi hadzal majlis yassir lana umurana fi ta'limi kitab Minhajul Abidin fi hadzal masjid ya Allah. Yaqdi hajatina ya Allah bi barakati Fatihatil kitab ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah ajma'in. Al-Fatihah. Bismillah.
Awali pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi 'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata pengarang, dan semoga semua kita yang hadir di Masjid Al-Falah Gadai Aceh berniat i'tikaf nawaitu ana i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Allah memberikan fadilah dengan manfaat ilmunya pengarang baik dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Pengajian sebelum Ramadan terakhir kita sudah bercerita tentang bagaimana karamah, bagaimana fadilah daripada Imam Al-Ghazali pengarang kitab Minhajul Abidin, sehingga dalam mimpi sekalipun orang yang menentang Imam Ghazali dan berkata bahwa Imam Ghazali mengeluarkan hadis palsu, maka orang tersebut dibenci oleh Rasulullah. Ketika dalam mimpinya Rasulullah menunjukkan mana orang yang berkata bahwa kitab karangan Imam Ghazali memuat hadis palsu. Lalu Rasulullah mengecek kitab karangan Imam Ghazali. Beliau memerintahkan lagi kepada Abu Bakar, kepada sahabatnya Umar, dan mereka mengecek tidak ada satupun penulisan hadis yang salah dalam kitab Imam Ghazali. Lalu Rasulullah memerintahkan agar orang tersebut dicambuk, dan akibatnya orang tersebut sakit selama 25 hari. Lalu setelah itu beliau sadar tentang fadilah daripada karamah Imam Ghazali, dan tidak ada orang yang berani lagi membuat kebohongan bahwa Imam Ghazali menukil dan memberikan hadis palsu dalam kitab-kitab beliau. Kita lanjutkan pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikian lagi kata Sayyidi Ali Syazili radhiyallahu anhu, padahal menghakkan keadaan puji segala akabir akan dia. Barang siapa ada bagian hajat kepada Allah Ta'ala, maka hendaklah ia mengambil wasilah dengan Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Nah, ini sambungan daripada hadis kemarin. Kemarin cerita dari Abu Hasan Asy-Syazili. Jadi kata Sayyidi Ali Syazili radhiyallahu anhu, barang siapa yang punya hajat, si berangkaso di antara kitanya yang nahun hajat, ada kehendak, ada keinginan, maka akan sangat lebih bagus hendaklah ia mengambil wasilah. Artinya bukan kita berdoa Pak Imam Ghazali bukan Tuhan, tapi kita mengambil wasilah. Ya Allah, dengan berkat Imam Ghazali Nabi Adilum berpulih. Ya Allah, dengan berkat Imam Ghazali Nabi hajat lum bedro. Ya Allah, dengan berkat Imam Ghazali Nabi lum mekat berlancar, bermaju. Kita boleh berdoa, dan insya Allah mujarab. Akabir jamak daripada kabir, artinya para pembesar ulama semuanya sudah mencoba ini dan tajrib insya Allah, menyunah kaoi, menyunah hajat, menyunah keinginan kepada Allah, maka kita berdoa dengan para ulama. Dan salah satu ulama yang sudah teruji, terbukti, bahkan kalau dalam mimpi cerita di awal kemarin, jabatan beliau, tingkatan beliau Imam Ghazali ini sama seperti Nabi di masa Bani Israel. Dan ini sudah dicoba oleh Nabi Musa dan Nabi Isa. Duk jarang Imam Ghazali saduk dengan Nabi Musa, dan duk jarang burung-burung ulama-ulama di masa Rasulullah. Makanya keluarlah sabda Rasulullah, al ulama ummati kal anbiya di Bani Israel. Ulama di masa umat seperti Nabi di masa Bani Israel. Bedanya mana sembahyang? Cuma sembahyang 5 kali sehari. Tapi orang dulu masalah itu sholatnya 50 kali sehari. Kita 5 kali dapat pahala 10 kali. Kenapa? Begitulah fadilah umat Nabi Muhammad. Makanya jangan ragu, jangan susah menyona hajat, menyona keinginan. Silahkan bertawassul. Wasilah artinya tawassul. Ya Allah, dengan berkat Abu Bakar, ya Allah, dengan berkat Abu Mudi. Boleh. Yang jangan, wahai Abu Mudi, wahai Abu Bakar, yang hajat dan berdoa ulama, tapi mendoa dengan wasilah para ulama kepada Allah Sang Maha Pencipta sangat dibolehkan. Diupayakan misalnya hajat, keinginan. Kalau mulai bagaimana cepatnya terkabul. Dan ini kursus ujian, kita buka usaha, kita mau melamar pekerjaan, kita mau proses pekerjaan kita lancar, kita mau jabatan kita naik.
kepada Allah, tapi boleh melalui wasilah para ulama seperti Imam Ghazali. Abu dan Umi Mutuah Asy'ari Allah, saya teringat sebuah kisah Imam Ja'far As-Shadiq. Beliau adalah cucu Rasulullah daripada Fatimah dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Imam Ja'far As-Shadiq adalah imam yang sangat hebat pengetahuan beliau, terutama di bidang tauhid. Suatu hari beliau sedang berjalan-jalan di tepi Sungai Tigris di Irak. Lalu tiba-tiba saat beliau sedang berjalan, datanglah seorang pengusaha, datanglah seorang yang berpaham materialis. Dia berkata, apa yang kulihat itu yang aku percaya. Menyodeh bukanlah kepada yang bukanlah dedak kepada. Ada yang berlaku berkaku menyodeh bukanlah kakena, menyomana kakena. Orang tersebut tiba-tiba menghadang Imam Ja'far As-Shadiq. Lalu dia berkata, wahai Imam Ja'far As-Shadiq, lo buronyo mau menyembah Allah, mau menyembah Tuhan, tapi saya mau melihat Tuhanmu dengan mata kepalaku. Kalau seandainya Tuhanmu tidak dapat melihat dengan mataku, maka aku tidak yakin akan adanya Tuhanmu. Bukankah Tuhan yang ada benar? Buat apa ngomong kalau tidak ada bukti? Buktikan aku bisa lihat dengan mata kepalaku tersendiri, maka aku akan percaya bahwa Tuhan itu ada. Imam Ja'far As-Shadiq tidak mempedulikan hal tersebut. Lalu berkata, anak usah dulu. Kapan dia dan kursa dulu. Kau yang kerja di bab ini dulu. Orang tersebut penasaran. Seperti lagu dulu, sungguh mati aku jadi penasaran, karena memang semakin orang diabaikan, semakin dia penasaran. Wahai imam, engkau adalah orang paling alim, engkau cucu Rasulullah. Sini jelaskan dulu kipan cara beliau dengan Allah. Belum menghadap kepada video ini. Kalau saya lihat baru saya percaya. Maka oleh Imam Ja'far As-Shadiq pernah buah kepada mereka pernah sudah ikut saja dulu. Anak murid kepada mereka. Geger Imam Ja'far As-Shadiq ayat alasan kewe kacau ulungnya kanti langsung dia. Jadi saking keselnya Imam Ja'far As-Shadiq diambil orang ini oleh murid-murid beliau, ditangkap, icilan terus. Icilan terus bulan ulungnya haji ulang, tidak bisa berenang. Ya, jadi sama seperti kenapa ini bisa maghrib karena matahari tenggelam. Kenapa matahari tenggelam? Karena matahari tidak bisa berenang. Nah, orang tersebut tidak bisa berenang juga. Begitu Rasulullah kamu tolong. Orang terdekat adalah Imam Ja'far As-Shadiq. Wahai imam, tolong saya nggak bisa berenang, katanya. Akhirnya Imam Ja'far, saya dibilang sama anak buahnya, jawab ulungan dulu. Ditolong, diambil, dibilang dengan baginya dulu. Setelah itu dia kembali berkata hal yang sama. Hai, makasih kan dulu. Pertanyaan lu mana aja kok? Mana Tuhan? Saya mau lihat Tuhan itu mana? Nggak ada orang lagi mau pati. Saya melihat Tuhan itu mana? Saya mau lihat sendiri. Lalu Imam Ja'far As-Shadiq kembali berkata, ikat orang ini. Kacau lalu ikat. Kaki langsung baik dulu li. Tik langsung baik dulu li ikat. Yang mana macam kawan-kawan jarawaki. Nyaja li. Ikat jarawaki tik langsung. Bahwa dia baik dulu li. Karena Imam Ja'far As-Shadiq begitu benci dengan namanya kemusyrikan dan juga orang yang tidak percaya dengan ada Tuhan. Diambil orang tersebut, diikat jarawaki tik langsung. Setelah dia langsung, tolong imam, tolong, hai tolong, ada yang tolong. Begitu dia terikat tangan kaki, nggak bisa bergerak dan tidak ada tempat minta tolong lain, tiba-tiba dia berkata, oh Tuhan, tolong. Karena memang kondisi kasih banyak alam. Karena kondisi anak lagi belum lagi belum boleh nanti. Lagi belum Pak. Manusia yang tak belum di imam Ja'far tadi sekali ini. Yang aja dia mau coba dapat gitu penuh. Akhirnya bilang, oh Tuhan, neban tolong. Dia minta tolong sama Tuhan.
peik dengan bineka. Begitu dengan maka Aaron sampai tadi panggil Tuhan. Katanya nggak percaya. Katanya kalau nggak bisa lihat nggak mau percaya dengan ada Tuhan. Kenapa tadi kok bisa panggil Tuhan? Lalu orang tersebut berkata, saat semua upaya dan usaha tidak ada lagi, maka saat itulah aku melihat adanya Tuhan. Saat ajak kenoken, kedeken, ajak kenokon, ajak kedai mandu, ajak kenoken, si anak ngomong bisa deh, kamu tahu dah. Dan kayak belum baulunya, nah, Nabi pengen muncul, anak jangan pengen lagi narkoba sih, bahana saja sih. Tapi begitu kita minta tolong ke semua orang, gak ada yang tolong saat itu. Roh dajak masjid, saat itu roh dah berteror ya Allah, ya Tuhan dan dulu mengharapkan dulu ya Allah, karena dulu nggak encik. Soalnya Pak boleh. Kalau kita selama ini hidupnya makan, tidak bergaul, tidak bersaudara, udah aja dulu. Makanya harapan kita kembali hanya pada Allah. Nah, inilah fungsi daripada tauhid. Kalau kita sudah ganjing, kalau kita sudah terjepit, di saat itu kita teringat akan adanya Allah. Makanya kadang-kadang wahai ayah, wahai bumi, untuk serahkan kepada zat. Seandainya yang jino dengan Allah berikan kesakitan, Allah berikan kesempitan, Allah berikan susah urusnya. Kadang-kadang bukan karena Allah marah, Allah berpre-pre karena doa udahnya. Sama lagi ada kadang kawin. Dapre puasa nebo, dapre megangan aja, dapre orang anak do rumah, pajak dapre do rumah mata KPP, hijau kredit di bank, dari motor di bank, kadung rumah baru balik rumah, mak ilmu kadung abangnya baru rumah, ayah ilmu yang ilmu sang ilmu pakai di rumahnya kadung tapi baru balik rumah, ayah ilmu anak bank baru jauh rumah. Kadang-kadang kita berdoa aja dan susah baru dia kembali ke rumah. Begitulah dengan Allah. Allah kadang-kadang membuat kita susah, Allah membuat kita dalam masalah biar kita mau berdoa kepada Allah, biar kita mau kembali kepada Allah. Menyalahkan susah, mudah-mudahan aja udah nanti. Ikaman bawa kepada Allah apanya berbeda. Sebuah berbeda dapatin. Jaga berboleh. Yang kaki gede, yang kaki edo, yang kaki edo ni, banyak edo. Yang bedas mana juga hana, menyuruh dengan hana masalah. Tapi ji yang dengan tadi ikut ujian, ji yang dengan masalah, dengan karung rumah, karung ayah tiga, karung mamai darahnya baru bedas mana ya Allah. Harapan kau ngadu lain, sifat mana udah berkata oleh siapa deh? Siapa ni? Tak ikut caleg, hana lewat. Ikut ujian yang anak tumbuh, ikut ujian anak dulu, tumbuh baru doa Allah. Doa Allah saya penting. Karena sebenarnya inilah tugas Allah kadang-kadang membuat kita agak ingat kepada Allah. Kadang-kadang waktu itu nikmat, tanya dua. Waktu itu nikmat, tanya lalu. Orang kerja kepada Allah, kebaik. Hubung saya waktu kerja dua tukang teroris itu bedak, tukang itu PI saya waktu dari yang kontrak yang kontrol PI saya waktu udah ada bedak PPP saya sih prelo dari PI baru prelo si royuk itu lebih ternyata udah hidup kedua PI saya lalu kemarin HP chicken PUBG kemarin game ataupun kemarin Jinoku chip karena chip loh, kadang karena kakek kayak duit poker. Kadang-kadang empat sen sampai urusan itu kagak. Kenapa nggak dinaikkan sennya? Kan kena pelok sen itu karena urut dengan semedap. Jadi karena dengan semedap preseng. Karena nggak datang sennya dipanggil, hai kak, apa ya sen? Dipanggil nggak dengar. Hai kape itu, tadi kau itu kape itu, hai dia. Akhirnya supaya dia mau lihat, karena ada yang kape mau lihat, dicopeng 5.000 putih. Repeng itu tukang
Bidik pen juga kan? Pen bidik pen. Coba pen pen sama lagi. Anak-anak sih. Oh mak gawat nanti. Ayo kak, nggak lihat juga. Bidik pen 20 ribu. Ambil silakan tuh. Bidik pen 50 ribu. Masalah dong. Bidik pen 50 ribu tetap masalah dong. Karena sana. Uringnya tidak terlalu. Akhirnya pada ke ganjal. Sampai bro, lecok pada ini pam betul. Hai, udah aja tahu, pakai teknik pada dulu. Saat itu dia baru sadar. Udah kan kaitannya adalah Allah pun begitu. Azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah memanggil kita semua dengan azan-azan terbaik. Tanya yang ini motor tetapi motor yang ternyata Honda tanya yang dengan Sumedang mungkin bermohon ke Sumedang juga artinya mungkin bedak saya pokoknya yang kerja terus yang tak pengke yang makan tak makan azan berkumandang tetap azan lagi gitu lagi begitu dipanggil dengan azan kamu dengan Allah berikan rezeki supaya kita tahu bersyukur kepada Allah. Dijawab yang berbeda, salah lagi yang kenal Allah dah. Dijawab melalui di kantor tercipta, jawab melalui Mas Wani. Begitu jawab jangankan makasih ke Allah, Mas Wani ada bukan makasih. Kemudian jawab ada bukan makasih. Artinya kita malam bersyukur nas, alhamdulillah para siapa yang tidak bersyukur kepada manusia tidak bisa bersyukur kepada Allah. Akhirnya kita balik. Dijawab 60 ribu, dijawab 50 ribu, sampai berkaya. Karena modal, karena rumah dari Sabah ke Jedrobo, motor dari Sabah ke Jedrobo, rumah dari Sabah ke Jedrobo, akan menjadi Jedrobo. Tetap Sabah akhirnya. Tapi begitu banyak Allah berikan nikmat, tetap kita lupa kepada Allah. Gailau cara lain, belum nikah, sembahyang jenazahnya. Bukan pengumuman non sembahyang asal tu berjak ini karena sembahyang jenazah itu panggilan juga. Artinya kita tahu bahwa ada orang meninggal bukan kado ya di L300 tet macam klakson dan lain-lain. Dan dia mau motor yang itu dan mau motor yang itu mau sampai rumahnya tet tetangga yang ada jauh anda Medan tetangga kita dijemput kita tahu kita kapan dijemput. Kalau nasi kat ekor letak, kalau nak ATM, kalau nak lupa dah lipat, kalau nak baca yang besar letak. Antum nanti ingat dengan kalau tiba-tiba HIS itu datang di depan rumah kita, klakson, tet, bakal baju. Begitu di klakson, kaki kita stroke. Kejadian duduk bayi bapaknya di politeknik, dengan ulmo, mengganti kaki nupilo berubah, akhirnya diurut. Jadi lumpuh setengah badan. Cuman mau naik ke rumah sendiri karena sopo. Mau naik ke rumah sendiri seperti ini. Artinya pada saat Allah mau putarkan Allah klakson aja, siap-siap itu. Handle mencok terpu. Makanya hati-hati itu panggilan Allah. Saat Allah memanggil dari beberapa panggilan kita akan datang, kita akan lihat nyampe coba dua tadi dan par dulen. Coba tak kenal aduh, yang baru tak kenal dulu. Oh ya Allah, oh belum ya Allah. Baru saat itu kita sadar akan eksistensi adanya Allah. Nah begitulah bagaimana dengan ilmu tasawuf ini kita sadar akan realitas adanya Allah. Imam Ghazali menjelaskan ini dalam kitabnya. Makanya Imam Ghazali menjadi salah satu ulama yang terbaik yang ada pada masanya. Sehingga kalau kita punya hajat, punya keinginan, kita tetap boleh berdoa kepada Allah dan boleh wasilah dengan Imam Ghazali. Jadi boleh mintakan, ya Allah, betul hajat lo dengan berkat Imam Ghazali. Boleh sampaikan, insyaallah Allah bermudah hajat kita. Kalaupun kita lelah dalam berpikir, rehatkan sejenak dengan zikir. Kalau bosan dengan bersabar, segarkan dengan istighfar. Kalau gerah bermaksiat, sejukkan dengan taubat. Jadi upayakan aktivitas kita sehari-hari tetap ada balansinya. Kayaknya hidup di dunia, tapi jangan lupa ada akhirat. Kita ulangi, kalau lelah berpikir, maka rehatkan dengan berzikir.
Kalau kita bosan bersabar, segarkan dengan istighfar. Kalau kita gerah bermaksiat, sejukkan dengan taubat. Nah, tugas kita hari ini bagaimana kita sadar tentang apa yang Allah inginkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetap di dunia, tapi tetap ingat bahwa kita akan kembali ke akhirat. Kaum ayah dan umi yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pengajian kita. Dan demikian lagi masyhur pada antara setengah daripada orang yang sholihin bahwasanya Ruhaniyah Al-Ghazali hadir pada tatkala membaca kitabnya atau setengahnya. Nah, kalau kita membaca selawat kepada Rasulullah, maka saat itu Allah kembalikan roh daripada Rasulullah, sehingga Rasulullah kejauh selalu bertanya. Sebagian ulama yang soleh berkata, "Dudah keramat Imam Ghazali menjelas ada kitabut kitab Imam Ghazali." Maka saat itu Allah kembalikan ruhaniyahnya. Roh Imam Ghazali saksan untuk hadir saja bedanya. Wadai takut hidup kitab Imam Ghazali, saksa Imam Ghazali nah saja bedanya. Bahkan mendapat singkat daripada kitabnya, beliau pun hadir bersama kita. Artinya apa? Ada ruhnya. Sebegitu kentalnya kitab Imam Ghazali ini. Beda dengan kitab ilmu-ilmu yang lain. Miotabul fikih, seakan-akan kita tahu ilmunya, tapi kita tidak paham siapa yang mengajarkannya. Takut bandar kaki, takut Yana, takut Bajuri, takut Mahali. Kita mengaji fikihnya, kita tahu tata cara sholatnya, tata cara puasanya. Wajib memang, bukannya nggak wajib. Yang perlu hati. Kalau kita belajar tasawuf, tanya hati kita akan menjadi lembut. Kita akan tunduk kepada gure. Gure yang kubur ilmu fikih bagus, artinya beliau mengajarkan tentang tata cara ibadah. Gure yang kubur ilmu tauhid bagus, beliau mengajarkan siapa Allah. Tapi gure yang kubur ilmu tasawuf, gure akan ta'allukan qalbi. Ta'allukan qalbi artinya mesakut hati. Makanya guru yang sumber ilmu tasawuf rata-rata gurunya akan sejuk, akan hangat, pandang akan gelak, akan mahabbah kepada guru yang sumber ilmu tasawuf. Begitulah Imam Ghazali ini. Terserah siapapun yang ngajar, karena kecil gurunya. Siapapun yang ngajar ilmu tasawuf, guru semangat punya tasawufnya. Akan banyak teduh dakalan guru yang sumber ilmu tasawuf. Akan galak, akan memberi diikat hati kita dengan Allah SWT. Termasuk ini kehadiran Imam Ghazali. Tasawuf kitab Minhajul Abidin, sang Imam Ghazalinya hadir di Masjid Gede Aceh ini. Kenapa? Karena yang gubernur dalam ilmu tasawuf ini adalah tentang hati. Jadi kalau kita kemarin puasa, kita ada juga baper, bawaannya lapar. Kalau ini memang baper bawa perasaan. Yang udah sebut tasawuf kita mesti mendengar hadirannya. Yang berapa sab-sab, hati lebih lanjut dong. Memang seperti itu khasiat dan tuah daripada ilmu tasawuf. Makanya kadang-kadang Lul sendiri, walaupun saya juga ada ngajar fikih, ada ngajar tauhid, tapi saya sendiri lebih suka juga ngajar ilmu tasawuf. Kenapa? Karena kita menyelami tasawuf, ilmu tasawuf. Kadang-kadang tidak tahu kita apa manfaatnya orang putra dalam hidup orangnya. Mungkin ada makna aja. Tapi yang kita tahu bahwa enak bisa membuat semangat pada dengan dukungan walaupun beragam halu, tapi itulah makna daripada ilmu tasawuf. Menyambut sapi ilmu tasawuf, insya Allah tidak akan sombong, tidak akan tanya aku, hanya dipeng untuk akan kamu emang menang bawaan daripada menuang daripada ilmu tasawuf. Dan ini yang Imam Ghazali hadirkan sehingga beliau bisa ada di setiap pengajian kitab beliau. Yang adalah hikmah daripada kehadiran Imam Ghazali dalam setiap pengajian kitab-kitab beliau. Dan demikian lagi barang yang disebutkan oleh Imam Al-Hafidh Al-Iraqi pada kitab Takhrijul Ahadisul Ahya dan Ibnu Subki dalam tabaqahnya dan yang lain daripada keduanya, beberapa keramat yang ajibah
pada waktu hidupnya dan kemudian daripada matinya, maka adalah yang demikian itu setengah daripada yang amat besar jalannya dan kamalnya dan barang yang dua tangannya daripada yang mencarikan adat, yaitu maka yang tersebut itu memadalah kelebihan pada orang yang hendak mengiktikadkan akan dia akan besarnya kadarnya pada Allah Subhanahu wa taala, maka adalah radhiyallahu anhu pahamnya seperti laut, maka tiada dalamnya laut itu barang yang ada padanya daripada beberapa jawahir, dan telah memanjangkan tongkatnya oleh langit, dan adalah langit barang yang ada baginya daripada zahra, yakni hamparan luasnya langit. Nah, jadi dijelaskan oleh Imam Al-Hafidh Al-Iraqi pada kitab Takhrijul Ahadits dan Imam Ibnu Subki, dijelaskan bahwa Imam Ghazali ini adalah ulun keramat. Ulun keramat keramat pokoknya keluarga udip dan sampai nikahi beliau. Cukup jai urung-urung yang keramat yang mungkin saat ini sudah tidak ada lagi bersama kita. Kita lihat bagaimana beliau tetap diingat oleh orang akan setelah beliau meninggal. Cukup jai ulama-ulama lain yang punya keramat termasuk Imam Ghazali. Bahkan Imam Ghazali ini keramatnya itu sangat besar, jalannya dan kamarnya, kesempurnaannya sangat besar. Cukup berat keramat Imam Ghazali. Maka menyodorkannya dalam guru, dan kita pahami ilmu tasawuf, saat itu kita sadar bahwa guru ini ternyata banyak kelebihan, banyak fadilah Pak Guru dan begitulah sampai bagaimana Imam Ali bin Abi Thalib berkata, "Ana Abdurrahman Al-Lamani Hafan." Saya adalah menjadi hamba, menjadi lamid bagi orang yang mau mengajarkan saya satu huruf. Ini juga hakikat daripada ilmu tasawuf. Saat saya nanti menghadap kepada guru, bahkan guru daya-daya yang penuh ilmu tasawuf, anak muridnya hormat kepada guru, hijau jarah guru. Sebenarnya kadang guru paling baju ayam pendek sih, penetrasi jarah. Tapi permasalahan bukan tangannya, tapi bagaimana kita saat memuliakan guru, memuliakan ilmu yang ada padanya, maka dengan itulah ilmu akan mudah masuk ke dada kita. Kemudahan menyahidkan ilmu dalam dada. Begitulah dengan cara kita sadar tentang bagaimana karamahnya Imam Ghazali. Imam Ghazali ini punya karamah yang sangat luar biasa. Bahkan banyak karamah beliau yang merobekkan adat. Artinya han asih tapi dengan bule gitu. Orang kalian pokoknya kipan cara kujai kejadian adik beliau saja saat ulun dengan sembahyang dedepu apa yang dalam pikiran orang. Adik beliau sudah duluan belajar ilmu tasawuf dari Imam Ghazali seperti saya cerita di awal kemarin. Tapi Imam Ghazali belajar fikih, maka berpikir tentang tauhid, keparak sembahyang. Hai apa? Iron dengan sembahyang mendarah. Maka adalah mendarahi. Kok ada darah halangan? Sedangkan saya laki-laki. Dengan sembahyang Iron berpikir bagaimana mengarang kitab hal tentang haid. Sebegitu kalau kita bersihkan hati, maka hati kita akan menjadi seperti cermin. Kita akan mampu melihat orang lain dan mampu mengatakan apa yang ada di depan kita. Hati kita menyokutih, menyogelihan kotoran kata lham sampai tapi, maka dia akan bisa menjadi cerminan bagi kita. Jadi kalau kata Imam Ali bin Abi Thalib, yakinlah ada sesuatu yang nantimu setelah sekian banyak kesabaran yang kau jalani yang membuat kau terpana sehingga kamu lupa betapa pedihnya rasa sakit. Kalau kita yakin bahwa akan ada hasil daripada penantian dengan tabut ilmu tasawuf, dengan tabut kitab Imam Ghazali ini, maka kita sadar, kita sudah berapa pengajian? Udah 3, 4, 5 pengajian sudah. Tapi belum masuk kitab tasawufnya. Kita masih bercerita tentang agungnya sang pengarang, tentang hayunya sang pengarang, dan ini esensi daripada kita. Misal dapat daya mudi, tapi kita nyong hadapin bahwa Abu Mudi itu hebat, yang Abu Mudi. Tajak daya Mudakrum, tapi kita tidak melihat hebatnya Abu Mudakrum, tidak melihat keramatnya Abu Mudakrum. Anak puja, anak puja budaya apabila kita tidak melihat bahwa ulama yang kita belajar itu adalah orang hebat. Begitulah
guru kita, walaupun dia cuma mengajarkan kita satu huruf. Nah, huruf yang berada sama huruf Bismillah ba itu huruf dua syafaten, dua bibir. Cara kedua bibir mengambil ba Bismillah. Cara kedua pernahnya ba satu saja, itu sudah jadi guru kita. Hormati dia. Kalau perlu rela menjadi budak. Padahal kan punya dulu cok silap dulu ya. Jil. Kenapa? Urusnya pernahnya. Kalau kita mau tunduk kepada guru kita, maka ini bagian daripada ilmu tasawuf. Hormati orang yang mengajar kita, siapapun dia. Termasuk hari ini kita belajar kitab Minhajul Abidin, kita hormati Imam Ghazali. Semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau dan kepada kita semua yang mengikuti pengajian kitab beliau. Kita sudah sampai pada waktu Isya. Kita niatkan Fatihah untuk kita semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat kepada kita. Niatkan hajat kita semuanya. Kalau perlu kirimkan kepada orang tercinta yang sudah tidak ada lagi bersama kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa kulli sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa bi ihsan ila yaumil wa ala abaina wa ummahatina khususan ila Asmaryani bin Asri B, Ibrahim bin Muhammad Syah, Muhammad Isa bin Muhammad Ade, Rusli bin Amin, Sofyan bin Alamsyah, Nurdin bin Ahmad Rashidin, Sulaiman Haji, Maswani bin Burhanuddin, Jamaluddin bin Ishaq, Mukhtar bin Muhammad Daud, Ismail bin Abdullah, Wahyu Sabtra bin Husni, Muhammad Nafiah bin Usman Bradsyah, Usman bin Sarung, Alfian bin Izhar, Ismuhu bin Yunus, Marwati binti Yunus, Putri Syami Amira binti Amiruddin, Umi Salamah binti Hanafiah, Sisi Umi Tasani binti Tubuh Sandi Andriya, Islam binti Kasimun, Ikhti hajatina ya Allah berkati Fatihah kitab ala hazini ya wa kulli niyatin sholihah ajma'in al-Fatihah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.